Halo, halo, halo. Kamu lagi dengerin Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan bareng saya, Puri Anindita. Pernah nggak kepikiran bikin bisnis yang punya impact dan bantu nyelesain permasalahan yang ada di dunia tapi tetap untung? Wah, mulia sekali ya. Ini ada sebuah platform online yang nyediain kebutuhan rumah tangga tanpa sampah kemasan. Biasanya kan kita suka beli shampoo, terus begitu shampoo-nya udah habis, ya kemasannya dibuang. Nggak jarang juga ada yang kemasannya saset ya, yang kecil-kecil. Nah, kebayang itu semua tuh kan akan jadi sampah numpuk ya, nggak jadi apa-apa lagi. Nah, sekarang bayangin kemasannya bisa diisi ulang berkali-kali untuk meminimalisir sampah atau yang kita sebutnya kegiatan reuse. Nah, gimana caranya menciptakan bisnis yang menggerakkan banyak orang? Terus, di mana nih celah cuannya? Udah gabung bareng sama kita CFO dari Alner.id, Mas Andi Nostadi untuk ngobrolin soal ini. Yuk, kita ngobrol di Uang Bicara. Selamat datang Mas Andi Nostadi selaku CFO dari Alner.id. Selamat datang Mas. Halo, selamat pagi Mbak Puri. Pagi. Salam kenal. Aku boleh tanya dulu nggak untuk teman-teman KBR yang belum familiar sama Alner.id? Ini tuh platform online apa sih? Oke, sebenarnya nama kita itu Alner gitu. Cuma memang platform kita kan Alner.id. Nah, Alner.id ini platform yang memang kita provide gitu ya untuk semua masyarakat itu bisa akses beli produk kita sih Mbak gitu. Jadi misalkan mulai dari produknya itu home care, body care, terus juga ada snack dan minuman gitu. Jadi teman-teman semua bisa beli produk kita tuh melalui platform Alner.id gitu. Nah, karena kan misinya adalah mengurangi sampah kemasan gitu. Jadi kalau saya beli, misalnya saya beli shampoo, itu berarti kan biasanya langsung ukuran besar ya. Terus nanti kalau saya sudah selesai pakai shampoo-nya, itu dikembalikan, dijemput, atau gimana? Ya, jadi kalau di produk kita ya, semua produk kita itu menggunakan reusable packaging. Nah, reusable packaging ini kan berarti kan tandanya kita setelah menggunakan produknya Alner, itu customer tuh bisa mengembalikan packagingnya, dan customer itu mendapatkan semacam kayak cashback lah, reward gitu, untuk pembelian berikutnya. Nah, itu nanti packaging yang dikembalikan itu bisa kita gunakan ulang tuh Mbak. Itu untuk produk-produk seterusnya gitu. Jadi memang sirkular sistemnya. Senang Gitu. banget. Bisa dengan customer yang sama isi ulang bisa. Jika sudah selesai akan digunakan oleh orang lain. Sama konsepnya kayak kalau kita beli air galon gitu misalnya ya. Galonnya kan bisa diputar lagi gitu untuk konsumen lain. Bener. Pertanyaan terpenting saat ini, jadi how's business going Mas lagi sekarang ini panas-panasnya? Sebenarnya kalau kita ngomongin bisnis seperti apa ya, banyak ya kita tahu ya lagi geopolitical issues yang sekarang terjadi gitu ya. Terus juga banyak krisis-krisis, apalagi belakangan hari ini di Jakarta dan daerah lainnya itu ada beberapa isu gitu. Cuma dari Alner sendiri masih stabil Mbak gitu. Jadi memang kita fokusnya itu sekarang adalah untuk scale up. Jadi kita bagaimana caranya supaya nggak Jakarta Greater Area aja nih yang merasakan dampak dari Alner gitu ya. Tapi seluruh Indonesia itu bakal ngerasain dampak dari Alner tuh kayak gimana buat lingkungan gitu sih. Ini kami lagi lihat juga catatan dari redaksi ya, kan Alner ini kerjasama sama banyak pihak nih demi ekonomi sirkular tadi. Mulai dari FMCG, big brands gitu ya, bikin packaging mereka lebih reusable, jadi berarti dibikinnya sama Alner. Sampai ke warungan UMKM, bank sampah untuk jadi refill stationnya. Aku mau tahu why-nya dulu sih Mas. Walaupun nanti kan pastinya demi menguatkan entitas sendiri juga harus mandiri gitu kan. Jadi big why-nya itu kenapa nih Mas? Sebenarnya sih ini balik lagi ke latar belakang masalah gitu ya. Kayak ini background issues-nya itu kenapa sih Alner itu bisa berdiri gitu ya kita ngomongnya. Nah, karena kita tuh ngelihat di Alner bahwa kayak kemasan kosong gitu ya, seperti kemasan sabun, shampoo, dan produk-produk rumah tangga lainnya itu selalu dibeli gitu oleh masyarakat. Setelah dibeli, kemudian mereka pakai, terus dibuang gitu aja gitu. Padahal tuh kadang tuh kita beli tuh botolnya tuh masih bagus gitu kan.
Nah, tapi ya udah karena kita masyarakat nggak punya opsi gitu ya, dan kita taunya masyarakat, oh ini ya udah kita langsung buang aja gitu. Nah itu jadi isu tuh buat lingkungan kita juga. Yap. Yang mana itu memang jadi sampah plastik ya, apalagi plastik kan penyumbang sampah terbesar kan yang ada di Indonesia gitu. Nah itu background isunya kenapa ada Alner. Nah terus kita mikir lah kayak, wah kayaknya kita harus coba ubah nih perilaku nih gitu ke masyarakatnya itu untuk menggunakan sistem guna ulang. Tapi selain mengubah perilaku masyarakat, kita juga harus membuat sistemnya. Karena kan percuma dong kalau kita advocate, kalau kita marketing terus, kalau kita educate masyarakat, ayo guna ulang, tapi nggak ada sistemnya percuma. Ya. Mereka bingung kayak, oke kita harus guna ulang, tapi gimana caranya? Dan dengan apa caranya guna ulang? Ya. Oleh karena itu kita ngebangun Alner di situ. Gitu. Kita ngebuat sistem guna ulang supaya masyarakat itu juga bisa berkontribusi terhadap guna ulang yang ada di Indonesia ini sih. Gitu. Nah, ini kan berarti kan disebut impact business gitu ya. Jadi harus seimbang dong revenue sama dampak lingkungannya yang tadi udah dibahas gitu. Ini kalau aku lihat, boleh dikoreksi jika salah ya, Alner ini udah ngejual lebih dari 200.000 produk reusable dengan 70% return rate. Artinya apa? Kita tuh bisa mencegah 1 juta lebih penggunaan plastik sekali pakai. Jadi mantep banget. Impact-nya kerasa, tapi nah ini revenue stream biar suntikan ke dalamnya tuh oke, bisa terus mandiri gitu. Apa yang dimanfaatkan atau dioptimalkan oleh Alner nih? Yang pertama adalah jelas kita harus tahu unit economics-nya ya Mbak ya. Jadi setiap produk yang kita keluarkan kita udah riset terlebih dahulu tuh Mbak. Kita punya tim riset and development, terus kemudian mereka cari tahu customer preference tuh kayak gimana sih, produk-produknya seperti apa lini produknya. Terus kemudian kita hitung juga tuh unit economics-nya masing-masing produk tersebut. Berapa marginnya, kemudian berapa yang harus dijual untuk mendapatkan BEP-nya, terus kemudian berapa yang memang harus kita benar-benar tuh jual yang secara apa ya keseluruhan gitu. Karena kan nggak mungkin kan kalau misalkan bisnis itu BEP doang gitu ya. Pasti kita juga tadi bisa bilang kita harus profitable gitu. Nah ini kita benar-benar menghitung dari awal ketika kita procure sampai dengan ke distribute ke customer itu kita selalu usahakan bagaimana supaya produk ini tuh profitable sehingga kita nggak ngomongin cuma impact aja, tapi gimana kita bisa membuat suatu bisnis yang sustainable, yang going concern-nya itu sangat-sangat berlanjut terus gitu. Nah, ini gimana ngeyakinin brand-brand besar nih? Saya nggak mau sebut kenceng-kenceng ya, saya kasih inisialnya aja deh gitu ya, U dan N. Itu mau nih berpartisipasi di sistem reuse atau berkolaborasi sama Alner. Itu gimana? Pertama adalah data sih. Setiap brand, baik brand besar maupun brand kecil, mereka itu perlu data. Jadi kalau kita datang ke mereka, kita bawa data aja. Datanya yang konkret gitu loh. Misalkan kayak, kalau misalkan kita bekerja sama dengan brand tersebut, dan brand tersebut ini menggunakan sistem guna ulang seperti Alner, ini bakal impact-nya itu seberapa banyak. Terus kita jelasin sistemnya itu sesulit apa sih challenge-nya, apa sih learning yang udah Alner jalanin gitu, sehingga memang project sama brand tersebut ini tuh berjalan dengan baik gitu. Karena kan brand tuh mostly tuh maunya tuh efisien, terus juga scalable gitu ya. Jadi kita pengen nunjukin nih kayak reuse ini tuh bukan cuma idealis sih, gitu. Tapi gimana cara kita bisa realistis secara operasional juga gitu. Jadi kita bantu mereka mulai dari desain gitu ya. Terus gimana cara kita supaya refill, terus kemudian distribute ke customer-customernya gitu. Kita memang menggunakan sistem tersebut gitu. Plus lagi kalau misalkan memang ada regulasi gitu ya dan tekanan juga dari konsumen nih, kayak konsumennya itu kan gede gitu ya, besar sekali gitu. Mereka bakal mendorong tuh brand tersebut buat kayak, ayo nih masa sih nyampah terus gitu. Kapan sih menggunakan sistem reuse tersebut atau guna ulang gitu. Nah itu juga salah satu faktor yang bisa ngebuat Alner ini bisa bekerja sama dengan brand-brand sih. Kalau dari POV konsumen atau pemakai, ini kan suka ada juga segmen, aku nggak bilang semua ya, menyukai yang sasetan. Sementara kita tahu kalau sampahnya yang sasetan ini yang paling susah kan untuk didaur ulang atau dipakai ulang gitu kan. Nah gimana ini jadinya juga effort meyakinkan si konsumennya nih,
untuk lebih rela bisa jadi belinya dalam bulk atau ukurannya lebih besar, tapi Oke. sebenarnya itu lebih ekonomis gitu kan. Itu gimana tuh? Oke, ya. Sebenarnya ini juga kita udah learning ya dari kita mulai berdiri gitu. Bahwa awalnya kan memang sebenarnya itu adalah kita pengen mengurangi sampah sachet tadinya gitu kan. Yang memang sampah plastik terbanyak gitu kayak shampoo, terus juga sabun. Nah, gimana nih supaya cara kita di Alnar ini mengurangi itu justru? Karena kita juga tahu bahwa customer kita sangat-sangat sensitif ya kan terhadap pricing gitu ya. Sehingga kadang tuh kita juga nggak bisa untuk menjual secara besar-besaran atau in bulk. Nah, jadi kita bekerja sama dengan para mitra. Kita punya West Bank, kita bekerja sama dengan warung, kita punya peer-to-peer agent gitu. Dan mereka juga menggunakan sistem refill, Mbak. Jadi kalau sistem refill itu kita supply ke mitra memang secara in bulk. Nah, di mitra itu bisa ngisi cuma 100 mili, 200 mili gitu. Jadi affordable yang mereka cari gitu loh. Tapi gimana caranya supaya mereka dapat affordable-nya tapi mereka juga nggak nyampah gitu. Nah, itu salah satu tindakan Alnar gitu ya untuk bisa mengadvocate kayak yuk kita kurangin sampah sachet gitu. Kita ada pilihan nih guna ulang, ada refill gitu yang Alnar sediakan. Nah itu berarti berpartner sama Waste Bank atau bank sampah ya untuk yang kategori Betul. menjual yang versi mininya gitu ya? Yes, betul. Keren. Kita udah punya 1.500 lebih bank sampah, Mbak, di Jabodetabek ini. Gitu. Jadi memang nasabah-nasabah bank sampahnya juga sangat merasa terbantu gitu ya dengan adanya sistem di Alnar tersebut gitu. Karena mereka tadi pertama mereka sangat bangga kalau mereka tuh nggak nyampah lagi. Kedua, mereka juga bisa dapetin harga yang setara dengan kalau mereka beli sachet. Gitu. Bahkan bisa lebih murah. Nah, tadi ini kan best practices-nya udah berasa gitu ya. Walaupun mungkin skalanya masih di Jakarta yang harapannya bisa ke kota lain nih, disegerakan gitu. Kalau challenge apa nih? Kalau mau ngomongin scale up, nggak juga soal ke kota lain ya, tapi juga birokrasi, kementerian terkait atau BPOM mungkin gitu. Apa yang dirasa? Yes. Sebenarnya sih yang paling terasa tantangannya gitu ya. Challenge-nya itu ini memang salah satu yang paling tricky sih sebenarnya. Yaitu standar keamanan produk dan juga birokrasinya nih, terutama memang dari BPOM dan juga Kemenkes gitu ya. Karena memang kan kita tahu bahwa di Indonesia ini kan effortnya lebihnya tuh ke recycle ya, gitu, ke daur ulang gitu. Sedangkan di dalam step 3R gitu ya, pertama kita harus reduce dulu, terus kemudian reuse, baru recycle gitu ya. Nah jadi pemerintah ini memang sekarang ini sih masih terus menggodok lah istilahnya gitu ya peraturan terkait dengan reuse atau guna ulang tersebut gitu. Ya itu challenge-nya sih. Kita belum punya ada regulation yang memang berkaitan dengan reuse gitu. Tapi memang sejauh ini tuh kita coba jalan bareng gitu ya dengan para kementerian, dengan para regulator. Kita sering FGD, kita sering ngebahas gimana sih kalau kita ngebangun reuse infrastructure yang memang ada di Indonesia gitu. Bahkan kita pengen ada benchmarknya. Karena kan baru-baru ini nih Amerika dan juga Kanada itu baru pertama kali mengeluarkan itu standarisasi terkait dengan washing facilities reuse mereka gitu. Nah itu juga bisa jadi salah satu benchmark nanti bakal diterapkan di Indonesia gitu. Nah tapi memang terutama tuh kalau misalkan kita ngomongin insentif gitu ya. Kalau misalkan terkait dengan challenge gitu. Karena kita juga tahu bahwa sustainability ini di bisnisnya itu sangat costly. Sangat butuh cost yang memang harus dikeluarkan gitu loh. Baik dari vendor, baik dari customer gitu, baik dari operator. Nah ini yang memang kita lagi diskusikan dengan para regulator, dengan para FMCG atau brands gitu ya, untuk penggunaan sistem guna ulang yang ada di Indonesia ini sih gitu. Jadi memang ya challenge-nya tadi ya kayak standarisasi atau regulasi sih gitu. Itu tadi CFO dari Alnar, Mas Andi Nostadi. Masih banyak nih hal yang pengen saya ulik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Uang Bicara. Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta? Nikah, pacaran, cinta aja nggak cukup gitu. Tapi kalau saya bilang cinta aja tuh cukup. Makna cinta, Cile, aduh.
Pokoknya ketika bilang cinta itu gue cuma tahu kalau you fall in love with the person and the complete package of the person ya. Cinta itu bisa menyenangkan, tapi cinta itu kadang rumit. Tiap orang punya ragam cerita cintanya. Love Buzz membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya. Ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting piring gitu. Tapi gue ngerasa if I feel it, I need to say it. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kamu masih dengerin Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan bareng saya, Puri Anindita. Episode ini kita lagi ngulik soal gimana bisnis reuse ini bisa berkembang bareng sama CFO dari Alner, Mas Andi Nostadi. Yuk, kita lanjut. Let's talk numbers senyamannya Mas Andi bisa share ke kami nih di sini. Jadi, sekitar ini kan sebenarnya Alner udah 2019 kan mulainya ya. Benar nggak sih aku? Ya. 2020, sorry. Oh, 2020. Bersama dengan masa itu tuh banyak juga startup yang mengambil peran di sustainability gitu ya. Dengan apapun movementnya atau penawarannya. Sehingga ini kan kita jadi throwback. Kalau dulu startup cara bermainnya adalah di backup visi, kemudian pelan-pelan membentuk, akhirnya bisa self-sustain atau mandiri. Nah, kalau untuk teman-teman yang baru mau memulainya sekarang, apakah pola tersebut masih relevan atau enggak lagi nih Mas? Kalau misalkan kita ngelihat di sekarang ini, di kondisi situasi seperti ini gitu ya, dari iklim startup yang memang ada di Indonesia, memang rasanya itu sulit sekali kalau misalkan kita itu berdikari. Jadi kayak berdiri sendiri gitu ya, di kaki sendiri. Pasti kita butuh investment di situ gitu. Dan kita perlu backup juga itu dari CV dari venture capital atau misalkan ya dari investor-investor lah gitu. Tapi balik lagi ke poin tadi, gimana sih kita bukan hanya ngebuat impact tapi kita nge-create suatu sustainable business. Nah, oleh sebab itu gimana caranya tadi dari mulai procure suatu produk atau service kita ketika kita pengen bangun suatu bisnis sustainability sampai dengan kita distribute itu harus diperhitungkan. Salahnya adalah kebanyakan memang para startup itu nggak memperhitungkan secara rigid terkait dengan cost tersebut gitu. Sehingga ketika mereka launch produknya atau mereka jual produknya itu bisa dibilang bahkan BEP-nya aja tuh susah untuk mencapai BEP gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya tadi balik lagi ke pertanyaannya, apakah masih relevan atau enggak sih di backup sama venture capitals or investors gitu ya. Tapi saya jawab ini masih relevan gitu. Karena setiap bisnis itu perlu investor. Nggak harus external investor ya. Kalau misalkan punya modal sendiri sih itu lebih bagus gitu ya. Nah, tapi how to make sure ini bisnis itu bisa sustain itu selalu diperhitungkan cost-nya gitu. Intinya itu sih kalau dari saya. How much is enough to start? Nah, gitu. Sebenarnya tuh kalau untuk mulai bisnis, mungkin ini my personal opinion gitu ya. Dan ini juga bisa out of context dari Alner gitu. Karena memang saya jurusannya itu business innovation. Jadi memang how we create the business and juga solve the problem gitu ya. Berapa? Berarti kan berapa nih modal yang diperlukan gitu ya. Modal berapa aja tuh sebenarnya tuh nggak masalah sih Mbak. Tapi pertama kita juga harus tahu kayak produknya itu apa. Karena itu bakal mengkalkulasi lagi tadi modal tersebut. Contoh, kalau misalkan saya pengen produknya itu yang tangible gitu loh. Kayak Alner gitu ya, ada botol, terus kemudian ada deterjen gitu ya, raw material lain. Nah, itu kan kita perlu in stock kan. Gitu. Perlu stok awal gitu. Nah, itu perlu modal yang memang cukup
banyak tuh dibandingkan kalau misalkan kita pengen bisnisnya, oke, ini bergerak di bidang sustainability, tapi saya pengen bisnis service aja lah gitu. Itu kan nggak perlu modal yang banyak-banyak gitu Iya. kan. Itu cukup buat kalau misalkan sendiri ya, baru pertama kali gitu ya kita nge-create venture, ya itu gimana caranya supaya biaya subscription, terus juga biaya website gitu. Itu memang harus tahu dulu produknya itu seperti apa. Kedua, tujuan kita objektifnya apa sih nih? Kalau misalkan objektifnya adalah jangka panjangnya kita harus kayak Alner mengadvocate pemerintah, juga mengadvocate masyarakat kalau sistem guna ulang ini perlu di Indonesia, itu juga ada cost kan. Karena sebenarnya tuh cost itu relatif Mbak, gitu. Jadi modal itu relatif. Kalau ditanya berapa butuhnya, itu tuh tergantung dari tujuan perusahaannya, tergantung dari produknya seperti apa, dan kapan mau scale up-nya gitu. Karena kan udah di business plan tadi. Kalau di range untuk startup kita pengen mulai, itu bisa dibilang bahwa kalau di Alner lah ya, jangankan jadi startup dulu nih. Kalau misalkan kita pengen jadi mitra dulu deh pertama kali supaya bisa tahu sistem di Alner kayak gimana gitu ya. Kita cukup di bawah 500.000 Mbak gitu untuk jadi mitra di Alner. Itu udah bisa berbisnis loh gitu. Udah bisa berbisnis, sistem reuse dan juga sistem refill gitu. Dari situ mungkin bisa bakal tahu sistem guna ulang seperti ini, sustainability seperti ini gitu. Jadi memang kalau bicara modal sih kita relatif banget sih, tergantung tujuan kita nge-create suatu venture itu kayak gimana. Oke, ini sekarang kalau ngomongin potensi bisnisnya ya. Oke, katakanlah tahun ini dianggap anomali karena banyak tantangan geopolitik. Tapi kalau ke depannya 3-5 tahun ke depan, apalagi climate crisis kan nggak nunggu ya. Maksudnya isu-isu lingkungan yang mengancam kehidupan kita, nggak cuma di Indonesia, tapi di wilayah lain, itu nggak nunggu. Jadi ada data terkininya nggak sih bahwa potensi ini akan bisa sebesar apa? Saya bisa jawab, ini potensinya sangat besar sekali gitu ya. Sangat besar sekali. Kalau misalkan memang sekarang ini kita masih kecil gitu ya, reuse-nya kita baru Jakarta, Jabodetabek lah kalau di Alner gitu ya. Tapi kita ngelihat bahwa secara keseluruhan ini 3-5 tahun ke depan ini sangat impactful gitu buat Indonesia. Kenapa? Kita benchmarking dari luar negeri. Luar negeri itu udah mulai diwajibkan semua brand atau FMCG gitu ya, itu melakukan reusable packaging gitu. Nah, kita ngelihat pertama potensi dari situ. Kedua, karena kita sering FGD gitu ya, kita sering mengadvocate ke pemerintah atau regulator, kita melihat bahwa ini pemerintah juga mengambil langkah yang tepat gitu loh. Di FGD ke kita, bagaimana supaya untuk nge-create suatu infrastruktur sistem reuse yang tepat di Indonesia gitu. Jadi langkah-langkah ini memang kan nggak sebentar gitu ya. Ini perlu waktu yang cukup lama gitu. Makanya 3-5 tahun, saya rasa sih pemerintah juga udah punya aturan atau standarisasi sistem reuse seperti apa. Bahkan mungkin sampai mewajibkan setiap FMCG atau setiap produsen menggunakan reusable packaging gitu. Nah, kalau udah diwajibkan, pemerintah udah punya standarisasi, udah punya insentif yang tepat gitu buat para produsen dan buat para customer, itu bakal berjalan sih. Itu bukan cuma buat tren, tapi udah jadi norma kehidupan sehari-hari lagi tuh yang berubah. Gitu sih. Jadi saya melihat potensi ini sangat besar sih. Sangat dinantikan. Nah, ini kalau ngomongin yang tadi skala mitra ya Mas. Tadi kan Mas bilang sebenarnya kalau mau cari tahu dulu, rasain dulu dengan 500.000 tuh bisa loh gitu kan. Yes. Dampak ekonomi realnya nih buat mitra skala UMKM dari 500.000 tuh bisa berapa? Nah, jadi kita di sini tuh sistemnya adalah mitra. Kita punya beberapa customer base gitu ya, Mbak ya. Segmen. Ada B2B gitu ya, ke perusahaan atau ke institusi. Terus juga ada B2C. Jadi kalau misalkan orang-orang pribadi nih itu bisa belanja gitu ya di Alner melalui alner.id, melalui aplikasi Alner gitu, dan juga melalui e-commerce yang ada di Indonesia inilah gitu ya. Nah itu B2C. Kemudian kita punya yang namanya itu mitra atau partnership. Dari segi harga itu masing-masing tentu beda gitu ya. Yang mana kita juga pengen gitu, kita bekerja sama dengan para mitra. Mitra kita itu adalah lebih dari 90% adalah
wanita gitu ya. Hmm. Jadi ibu-ibu rumah tangga yang memang kehidupannya sehari-harinya di rumah nih. Ya. Terus mereka gimana caranya supaya bisa produktif, supaya bisa berdampak buat lingkungan, dan juga mendapatkan additional income. Nah, disitulah Alner juga empower mitra-mitra kita itu melalui program tersebut gitu. Ya. Jadi memang kita bisa dibilang harganya beda gitu ya dengan customer biasa kalau mitra. Kemudian mereka ketika menjual ke nasabahnya itu bebas. Jadi tapi kita tetap menyarankan harga selling price-nya Oke. gitu. Jadi misalkan nih Bu, selling price-nya kita saja segini ya yang cocok biar bisa bersaing sama market gitu. Tapi bebas, kita serahkan kembali ke para mitra kita mau jual berapa. Nah, dari mereka situlah margin yang memang mereka dapatkan sebagai additional income. Nah, jadi balik lagi ya, kita bukan berdampak cuma ke lingkungan gitu, tapi kita berdampak ke sosial Ekonomi. juga nih. Betul, ekonomi untuk Yes, mitranya ekonomi gitu. juga. Apalagi tadi banyak kaum termarginal kan ya, atau yang perlu dibantu gitu. Benar. Oke, jadi mereka Betul, mandiri. Nah, betul. kerja di business with impact itu kan rasanya, tolong koreksi kalau salah ya, rasanya kayak lari maraton gitu kan Mas. Nggak yang langsung kerasa efek cepetnya gitu kan. Gimana cara Mas dan tim nih, nggak cuma dirimu sendiri gitu ya, untuk ngejaga semangat dan fokus ya, terutama di political climate yang lagi kayak gini ya? Jujur saya dan Bintang gitu ya, dan juga tim di Alner mungkin merasakan hal yang sama juga gitu. Lari maraton, terus juga kadang draining gitu ya, kayak waduh, ini dampaknya nggak bisa seinstan ini gitu loh, gitu kan. Karena kita juga di bisnis sustainability ini harus benar-benar yang pelan gitu ya, kayak mengedukasi masyarakat supaya aware dulu, baru mereka mau beli produk kita gitu, baru nanti scale up gitu kan. Jujur seperti rasa draining itu pasti muncul gitu di antara saya dan juga tim di setiap teman Alner gitu ya. Tapi kita reflect lagi sih Mbak, kita ngelihat lagi gitu, kayak ini semua tim, mitra, dan juga konsumen Alner tuh percaya gitu loh Mbak, kalau reuse itu juga mungkin diterapkan di Indonesia gitu. Itu sangat-sangat mungkin diterapkan di Indonesia. Jadi kalau kita ngelihat, kalau Alner ini nggak ada gitu ya, siapa lagi yang mau menyediakan sistem guna ulang buat masyarakat gitu. Jadi kita ngelihat bahwa para mitra kita, para konsumen dan juga tim ini juga ada semangatnya gitu, dan juga yakin banget bahwa sistem reuse atau guna ulang ini sangat mungkin terjadi di Indonesia. Nah, itulah yang ngebuat saya dan juga Bintang tuh juga yakin gitu, juga semangat lagi kalau misalkan bisnis sustainability, bisnis reuse ini juga bisa sustain gitu di Indonesia ini. Gitu sih. Wah, thank you loh nih. Ini penyemangat ya, episode yang biar enggak kita capek sendiri ya. Diingetin terus ya, bisa ya, lari maratonnya bisa ya gitu. Terima kasih Mas, ditunggu gebrakannya di kota lain. Oh ya, by the way ini spill aja, kita lagi coba buat scale up gitu ya. Jadi kita pengen menjajaki di provinsi lain gitu. Salah satunya kita udah punya mitra di Bandung. Jadi kalau misalkan teman-teman KBR atau Uang Berbicara itu pengen main ke Bandung, lagi atau ada posisi di Bandung, itu bisa beli produknya Alner di mitra kita gitu. Nama mitra kita tuh namanya Titik Nol Sampah. Titik gitu. Nol Jadi Sampah. jangan lupa. Iya gitu. Kita terus pengen tahu sih, pengen melebarkan tadi yang kita bilang ya, objektifnya kita pengen mengubah norma guna ulang ini jadi kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kita nggak pengen cuma Jabodetabek aja merasakan, tapi gimana seluruh Indonesia nanti bisa merasakan juga. Baru aja kita ngobrol sama CFO Alner, Mas Andi Nostadi. Mudah-mudahan episode ini bisa bikin kamu semangat lagi untuk ngejalanin bisnis yang gak hanya impactful ke isi kantong kita aja, tapi juga ke lingkungan sekitar kita. Nah, kalau teman KBR ada juga nih kritik, saran, masukan ide soal topik keuangan dan literasi finansial yang pengen banget dibahas, atau mungkin ada tamu-tamu yang pengen diundang, boleh dong kirimin terus emailnya ke podcast@kbrprime.id dengan subjek Uang Bicara. Dengerin terus Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan setiap Kamis di platform mendengarkan podcast kesayangan kamu. Dan jangan lupa tonton juga dong videonya di akun YouTube KBR Media. Saya Puri Anindita pamit, bye for now.